Pada pagi hari ini, saya akan membagikan tips bagaimana kita dapat melakukan latihan fisik di rumah saja dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Misalnya meja, kursi, anak tangga, matras, dan lain sebagainya. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, rekomendasi latihan fisik bagi orang dewasa itu terdiri atas beberapa poin-poin penting. Yang pertama, latihan aerobik atau latihan kebugaran kardiorespirasi. Untuk melakukan latihan fisik, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting yang tentunya berbeda antara individu dengan individu lainnya. Yang pertama, olahraga atau latihan fisik yang banyak melakukan lompatan tentu tidak direkomendasikan bagi penderita obesitas, kegemukan, ataupun yang punya masalah sendi, misalnya sakit di lutut. Kondisi lain yang misalnya perlu kita perhatikan bagi penderita diabetes, perlu kita sesuaikan kapan kita mengkonsumsi obat diabetes, kapan kita latihan. Tentunya akan berbeda-beda antar satu individu dengan penyakit diabetes. Lalu hal yang lebih umum, kita perlu memperhatikan kecukupan tidur. Selain itu, contohnya lagi sarapan, makan siang ataupun makan malam. Jangan melewatkan sarapan bila kita hendak melakukan latihan fisik di pagi hari misalnya. Kita dapat mengkonsumsi makanan yang ringan sebelum kita melakukan latihan fisik. Misalnya pada saat kita hendak lari pagi. Lalu poin penting yang kita perlu perhatikan adalah lingkungan kita. Bila kita melakukan latihan fisik, hendaknya kita memperhatikan jangan sampai lantai kita licin misalnya. Atau bila kita ada gangguan keseimbangan, tentunya kita harus hindari latihan-latihan yang membahayakan bagi diri kita. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian olahraga yang sesuai, serta alas kaki yang sesuai, agar mengurangi risiko terjadinya cedera. Yang pertama kita bahas adalah latihan kebugaran kardiorespirasi atau latihan aerobik. Yang dapat kita lakukan di rumah saja, misalnya kita dapat melakukan jumping jack. Jumping jack ini sangat sederhana, kita hanya perlu membuka kedua tungkai kita, lalu kita menutupnya kembali sambil memberikan sedikit lompatan. Tentunya kita harus perhatikan, bagi teman-teman dengan masalah sendi di lutut terutama atau penderita obesitas, kita harus melakukan dengan minimal lompatan atau tidak dilakukan lompatan. Contohnya gerakannya seperti ini, kita membuka, lalu kita menutupkan kembali. Kita lakukan berulang-ulang secara continuous hingga mencapai intensitas latihan tertentu. Jumping jack ini dapat kita gunakan sebagai warming up atau pemanasan dari inti latihan ataupun dapat kita gunakan sebagai inti dari latihan tersebut. Gerakan kedua yang akan kita bahas hari ini adalah high knees. Gerakannya cukup sederhana, hanya mengangkat bergantian kedua tungkai kanan lalu kiri, kanan lalu kiri. Tulang paha diangkat sejajar dengan lantai. Jadi yang baik adalah dilakukan cukup tinggi. Bila kita mengangkat tulang paha kita kurang tinggi, tentunya intensitas tidak akan menjadi optimal ataupun sesuai yang kita harapkan. Bagi pemirsa yang memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak dapat melakukan latihan fisik high impact, kita dapat memodifikasi, misalnya melakukan latihan kardiorespirasi dengan berjalan di tempat. Tentunya semua orang mengerti bagaimana cara berjalan di tempat, yaitu hanya mengangkat kedua tungkai bergantian. Kita dapat melakukan gerakan tersebut berjalan di tempat dengan kecepatan tertentu hingga tercapai intensitas latihan yang kita harapkan. Bila latihan jalan di tempat digunakan sebagai pembuka atau warming up dari latihan, cukup dilakukan kurang lebih 5 menit saja. Namun bila digunakan sebagai latihan inti, bisa kurang lebih dalam waktu setengah jam juga terbagi. Berikut tadi latihan yang dapat dilakukan di rumah untuk melakukan latihan kardiorespirasi. Sekarang kita masuk ke latihan kedua, yakni latihan kekuatan otot. Prinsipnya dalam melakukan latihan kekuatan otot adalah melibatkan kelompok otot besar. Contohnya seperti apa? Kelompok otot besar misalnya otot dada, otot perut, otot punggung, otot tungkai, otot lengan. Berikut gerakan pertama yang dapat kita lakukan untuk melatih kekuatan otot kita. Gerakan push up bagi pemula dapat menggunakan bantuan dinding sebagai tempat untuk meletakkan tangan kita. Otot yang akan dilatih pada gerakan push up adalah otot dada dan juga otot lengan atas bagian belakang atau yang kita kenal sebagai otot tricep. Berikut gerakannya. Yang perlu diperhatikan dalam gerakan ini adalah kesegarisan antara kepala, leher, punggung, panggul, hingga tungkai. Bila ingin meningkatkan intensitas latihan, kita dapat memundurkan sedikit agar posisi menjadi lebih rendah. Tadi yang sudah kita lakukan adalah push up bagi pemula.
Bagi pemirsa yang sudah sering melakukan latihan, terutama di otot dada dan lengan, tentunya dapat meningkatkan intensitas latihan menjadi push up lebih rendah, misalnya di meja makan, atau di coffee table, ataupun bila sudah lebih terlatih-latih dapat melakukan push up di lantai. Berikut kita coba push up di lantai. Kita perlu memperhatikan alignment antara kepala, leher, tulang punggung, serta pinggul. Saat turun, semua yang tadi saya sebutkan dalam posisi satu garis. Jadi tidak baik melakukan push up saat posisi pinggul lebih tinggi ataupun pinggul lebih rendah. Itu merupakan gerakan push up yang salah. Yang perlu kita perhatikan tadi alignment-nya harus selalu lurus. Oke. Tadi kita sudah membahas yang pertama gerakan push up, yang kedua kita sudah membahas latihan kekuatan untuk otot back dan shoulder, yang ketiga kita membahas latihan untuk kekuatan otot batang tubuh. Yang akan kita bahas saat ini adalah plank. Sama seperti gerakan push up, yang perlu kita perhatikan di gerakan plank adalah kesegarisan antara kepala, leher, punggung, pinggul, hingga tumit. Melakukan gerakan ini sambil tetap bernafas, karena seringkali saat kita melakukan latihan tertentu, kita perlu mengencangkan otot-otot di sekitar perut, pinggang, dan punggung, sambil terus menarik dan menghembuskan nafas. Dalam melakukan plank, tentunya tiap individu akan berbeda-beda kemampuannya. Bagi pemula bisa dilakukan kurang lebih 15 detik, ditahan dahulu, lalu pelan-pelan ditingkatkan. Katakanlah minggu pertama 15 detik, minggu kedua kita coba tingkatkan menjadi 20 detik sekali melakukan plank. Dalam satu hari kita bisa melakukan beberapa sesi. Yang pertama misalnya plank 15 detik, lalu kita istirahat kurang lebih 30 detik, lalu kita lakukan lagi plank 15 detik. Gerakan selanjutnya yang perlu kita lakukan, latihan otot perut dan juga sebagian otot paha. Pertama kita berbaring terlentang, lalu letakkan tangan di bawah bokong, angkat kedua kaki bersamaan, kita rasakan otot perut serta sebagian otot paha mengalami kontraksi, itu artinya gerakan kita sudah benar. Gerakan ini dapat kita lakukan dalam satu hari 3 set, setiap setnya terdiri atas 10 repetisi. Jangan lupa saat melakukan gerakan tersebut, kita tetap harus menarik dan membuang nafas. Gerakan selanjutnya, kita lakukan gerakan untuk melatih kekuatan otot tungkai. Kita bisa mulai dari melakukan gerakan bridge. Berikut gerakannya. Kedua lutut kita tekuk, lalu dekatkan tumit ke arah bokong. Kita angkat pinggul kita ke atas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah lutut, pinggul, dan bahu berada dalam satu garis lurus. Gerakan yang seringkali salah bagi pemula adalah kurang tinggi, mengangkat pinggulnya ke atas sehingga tidak membentuk suatu garis lurus. Dapat lakukan gerakan ini dan ditahan kurang lebih 30 detik bagi pemula. Gerakan tadi berguna untuk melatih kekuatan paha belakang serta otot bokong. Jangan lupa saat kita mengangkat pinggul kita ke atas, kita kencangkan otot paha dan otot bokong kita agar gerakan tersebut dapat melatih kekuatan otot lebih maksimal. Gerakan berikutnya yang juga melatih otot tungkai adalah gerakan squat. Squat ini merupakan gerakan yang lazim dilatih dan digunakan dalam latihan kekuatan otot sehari-hari. Berikut gerakannya. Kita dapat menurunkan bagian pinggul dan bokong kita ke lantai. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah melakukan gerakan squat cukup rendah hingga tulang paha kita sejajar dengan paralel dengan lantai. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah mendorong bokong ke belakang agar gerakannya sesuai dan tepat. Hindari melakukan gerakan squat yang terlalu maju. Misalnya gerakan yang salah adalah seperti ini. Ini gerakan yang tidak tepat. Gerakan squat tadi berguna untuk melatih kekuatan otot tungkai bawah, otot paha bagian depan, serta juga otot paha bagian belakang. Gerakan berikutnya yang akan kita latih adalah latihan kekuatan otot betis. Caranya dapat memanfaatkan anak tangga yang ada di rumah kita, misalnya dengan berdiri, dengan setengah telapak kaki bagian depan menapak di anak tangga, sedangkan setengah telapak kaki bagian belakang tidak menapak di anak tangga. Bagi pemula dapat menggunakan kedua kaki bersamaan dilakukan latihan tersebut. Caranya dengan berpegangan pada teralis tangga, lalu menurunkan bagian tumit ke bawah, sehingga dirasakan adanya regangan di bagian otot betis, lalu diangkat, sehingga kita dapat mengkontraksikan atau mengkencangkan otot betis kita. Latihan ini dapat dilakukan berulang-ulang, turun, lalu naik lagi. Ataupun pada pemirsa yang sudah sering melakukan latihan ini, dapat meningkatkan intensitas latihannya menjadi lebih berat. Caranya dengan menggunakan satu kaki saja.
turun, lalu sama. Turun, lalu oke. Sama seperti latihan sebelumnya, latihan heel raise ini dapat kita lakukan 3 set, setiap setnya terdiri atas 10 repetisi. Jadi tadi merupakan tips yang dapat kita lakukan bila ingin melakukan latihan fisik di rumah saja. Antara satu individu dengan individu lain akan berbeda waktu yang paling tepat untuk melakukan latihan fisik. Bagi individu yang bangun di pagi hari dengan kondisi segar, akan sangat mudah untuk melakukan latihan fisik di pagi hari. Tentu akan berbeda bagi penderita insomnia. Penderita insomnia memiliki beberapa highlight yang perlu kita perhatikan, misalnya tidak melakukan latihan fisik dalam kondisi atau waktu yang terlalu dekat dengan jam istirahat, misalnya paling dekat dengan jam tidur sekitar 3 jam sebelumnya, terutama bila melakukan dengan intensitas yang berat. Tentu, kondisi metabolisme yang sedang meningkat akan mempersulit tubuh pada individu yang mengalami gangguan tidur. Dalam kondisi tubuh yang lelah, denyut nadi kita, tensi darah kita cenderung akan sedikit meningkat. Tentunya hal-hal ini menjadi parameter yang perlu kita perhatikan dalam menilai intensitas latihan. Saya Dr. Levina, spesialis kedokteran olahraga untuk Hidup Sehat Plus.